Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Aksi brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam meresahkan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pria diduga melarikan diri dari kejaran kelompok pemuda bersenjata tajam. Pria masuk ke dalam sebuah kedai makanan di kawasan Desa Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo. Tak lama berselang, para pelaku yang membawa senjata tajam masuk secara beringas ke area kedai dan mereka mengacak-acak kedai guna mencari pria yang melarikan diri ke lokasi tersebut. Tak hanya merusak barang-barang, para pelaku juga mengintimidasi DA, mengacungkan senjata tajam ke arah karyawan kedai hingga membuat mereka ketakutan. Aksi kelompok pemuda bersenjata tajam ini kini tengah ditangani pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Kalibaru, Timur 6, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kejadian ini, dua orang menjadi korban, salah satunya tewas dengan kondisi tangan putus ditebas lawannya. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Kalibaru Timur 6, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari kemarin. Di sini terlihat keduanya saling serang dengan senjata tajam hingga salah satu remaja tersungkur dan menjadi bulan-bulanan pihak musuh. Atas kejadian ini, dua orang menjadi korban sabetan senjata tajam. Salah satu usianya masih 19 tahun, bahkan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Sementara seorang korban lainnya saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Satu orang pelaku tawuran sudah diamankan kepolisian dan saat ini berada di Polsek Metro Koja, Jakarta Utara. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Buatan obat di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap sebagian besar bangunan pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah terus menjalar hingga ke gudang penyimpanan botol dalam kawasan pabrik. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan pemukiman dan pasar sontak membuat warga panik. Sejumlah warga berlari menjauh dari lokasi karena khawatir api merambat ke bangunan yang ada di sekitar. Berikutnya pemirsa, ini ada sebuah mobil sedan yang tengah berjalan tiba-tiba saja terbakar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seperti Anda lihat di rekaman video amatir, tampak satu unit mobil terbakar tepatnya di Jalan Kejaksaan Raya, Jakarta Timur, pemirsa. Api diduga berasal dari bagian mesin yang kemudian perlahan membesar dan melumat seluruh bagian mobil. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga muncul akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Pengemudi yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api akhirnya semakin membesar. Pemirsa, aksi curanmor di sebuah rumah kos daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam CCTV. Pelaku sempat membobol 4 dari 7 sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah kos.
Dari rekaman kamera pengawas CCTV terlihat pelaku curanmor diduga seorang diri beraksi menyasar sejumlah sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa berupaya membobol 4 dari 7 sepeda motor sebelum akhirnya berhasil membawa kabur hanya 1 unit sepeda motor. Aksi pencurian ini terus didalami dengan memeriksa CCTV dan mengungkap identitas dari pelaku yang dilakukan oleh jajaran Polsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, kami hadirkan juga berita berikutnya yang masih terkait dengan aksi pencurian di mana 2 pelaku pencurian sepeda motor di Desa Bayoneng Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, Jawa Timur ini berhasil ditangkap oleh warga, dan warga yang kesal atas perbuatannya kemudian melakukan aksi penghakiman terhadap para pelaku. Ini ada kedua pelaku inisial MS dan RS berhasil diamankan oleh warga, ditangkap oleh warga di 2 lokasi berbeda. Jadi pelaku ini kepergok saat sedang merusak kunci kontak motor yang terparkir di rumah warga. Ya, pelaku MS yang tertangkap warga terlebih dahulu dihakimi hingga babak belur di area persawahan. Warga juga menginterogasi pelaku untuk memberitahu lokasi pelarian rekannya. Dengan kondisi babak belur, kedua pelaku dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Kini kasus pencurian tersebut dalam pemeriksaan dan penyidikan aparat kepolisian. Ya pemirsa, sebuah mobil travel rute Padang Jambi mengalami kecelakaan dan terjun ke sungai di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Akibat peristiwa ini 1 dari 3 orang penumpang tewas akibat terjebak di dalam minibus. Inilah detik-detik proses evakuasi mobil minibus yang jatuh ke sungai usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan bangkai mobil travel yang tenggelam. Petugas harus bekerja sedikit menemukan kesulitan karena derasnya arus sungai dan kondisi air yang keruh membuat jarak pandang terbatas. Dari 3 penumpang, 2 orang berhasil menyelamatkan diri setelah berhasil keluar dari mobil saat mulai akan tenggelam. Namun naas seorang penumpang perempuan ini tewas di lokasi kejadian. Jasad korban ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar 10 meter dari titik awal jatuhnya kendaraan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir travel mengalami kelelahan dan mengantuk saat mengemudi. Ya, kecelakaan lalu lintas juga terjadi antara sebuah truk dan 1 unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 remaja perempuan. Terjadi di Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Tanjung Sari, pemirsa, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV ini tampak sebuah truk melaju di lajur yang tepat. Sementara dari arah berlawanan, motor yang dikendarai 2 remaja perempuan terlihat mendahului truk, namun berakhir menabrak di bagian depan truk. Kedua korban yang mengalami luka berat pun langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari dengan dibantu aparat TNI Koramil Tanjung Sari serta polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Sumedang hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Umar Wira Hadikusuma Sumedang lantaran kondisi kritis. Sementara kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Oke, bagi Anda yang akan beraktivitas pada pagi hari ini ya pastikan kendaraan Anda layak untuk dijalankan. Anda pun juga tidak lelah, pastinya habis beristirahat kan. Tidak ngantuk sudah pasti. Tapi sekali lagi bersabar, nggak usah buru-buru ya Tetap kan. waspada, tetap hati-hati. Iya. Tapi kalau kita yang ngomong mungkin kurang akurat dan kurang apa ya? Siapa yang lebih akurat? Kredibel, Brito Eklesia kayaknya. Brito Eklesia. Oke, kita akan hadirkan informasi lalu lintas di kawasan Jakarta khususnya. Ini sudah ada rekam Brito Eklesia, petugas MTMC Polri
Selamat pagi, Bribtu Eklesia, silakan informasinya. Baik, terima kasih Arif dan Fatima. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senen. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya angkutan kota maupun busway yang akan keluar masuk terminal di kawasan ini. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Tebet ataupun dari arah Senen yang akan berbelok kanan menuju ke arah Klender maupun Duren Sawit pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pejalan kaki yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi kawasan ini tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 272 kasus laka lantas yang mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 48 orang luka berat, dan 339 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Arif dan juga Fatima, silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia, laporan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati, Jawa Tengah berujung ricuh. Suasana memanas mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati, Jawa Tengah. Dalam aksinya, demonstran membakar bahan bekas di depan gerbang kantor Kejaksaan sebagai simbol protes terhadap sejumlah perkara yang dinilai belum dituntaskan. Polisi yang berusaha memadamkan api terlibat aksi saling dorong dengan pengunjuk rasa yang berusaha menghadang. Sempat terjadi negosiasi, namun kericuan kembali terjadi saat sejumlah pengunjuk rasa kembali membakar ban bekas. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya belum ditahannya Kepala Desa Telogo Sari yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa serta dugaan praktik pemerasan oleh oknum kejaksaan terhadap warga yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan dengan pemohon mantan Wakil Kepala BGN Maijen TNI Purnawirawan Ludwig Pusung kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang dengan agenda tanggapan termohon, pihak Kejaksaan Agung secara tegas menolak seluruh tuduhan pemohon dan meminta Hakim Tunggal menolak permohonan pra-peradilan secara total. Ya. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa pra-peradilan hanya berwenang menguji prosedur formal, bukan substansi pasal maupun materi pokok perkara tipikor. Sementara itu, Kejaksaan juga menegaskan prosedur penetapan tersangka dan penahanan sudah sah.
didasarkan 4 alat bukti berupa saksi, ahli, dokumen, serta bukti elektronik terkait dugaan korupsi tata kelola MBG. Sementara pihak kuasa hukum Lodwig Pusung menilai pernyataan kejaksaan berbeda dengan fakta lapangan, terutama terkait prosedur dalam menetapkan status tersangka. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas bentrokan antar kelompok yang terjadi di Jalan Tambak, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk meredam situasi. Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat dalam mengusut tuntas kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku. Pramono menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperluas konflik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah meninjau uji coba portal perlindungan sosial digital di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya digitalisasi bantuan sosial ini akan diterapkan secara nasional agar bansos lebih tepat. Digitalisasi perlindungan sosial diharapkan mampu memastikan bantuan yang nilainya mencapai ratusan triliun dari pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi kesalahan data, baik penerima yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima namun selama ini belum terdata. Dalam uji coba di Surabaya, pemerintah kota hampir menyelesaikan pendataan lebih dari 1 juta kepala keluarga. Selain menemukan penerima baru, pembaruan data juga berhasil menyaring sekitar 25% penerima lama yang ternyata sudah tidak lagi memenuhi syarat. Temuan ini tentu menjadi bukti pentingnya pemuktaharian data agar penyaluran bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran. Saat ini sistem tersebut sudah berjalan lebih cepat. Warga yang sudah memiliki identitas kependudukan digital atau IKD dapat mendaftar secara mandiri. Sedangkan yang belum bisa dibantu oleh 13.049 agen yang ada. Pemirsa, usai memimpin rapat perdana Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan seluruh anggota bersepakat memperkuat koordinasi dan kerjasama demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Berikut kita simak petikan pernyataan dari Menteri Keuangan. Melakukan rapat koordinasi KSSK atas arahan Bapak Presiden, kami mengundang dan antara juga Pak Rosan dan Pak Doni hadir dalam rapat pada sore hari ini. Kalau putusan detailnya kan nanti kita akan ketemu hari Senin. Jadi saya ceritakan rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk berkoordinasi, bekerja lebih erat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pembuat dan penyebar konten provokatif, hoax, dan ujaran kebencian yang beroperasi secara terorganisir. Informasinya saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana sesosok pria yang diketahui merupakan perangkat desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di area persawahan.
Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan belakang sekolah dasar pada Senin pagi. Korban diketahui berinisial R, seorang perangkat desa Kalipancur. Menurut keterangan keluarga, korban tidak pulang sejak malam sebelumnya setelah berpamitan untuk menjaga peternakan belut. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup lumpur sawah, sehingga hanya bagian tangan yang tampak di permukaan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kraton untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polres Pekalongan yang tiba di lokasi langsung mengolah TKP. Di sekitar lokasi ditemukan gagang celurit tanpa mata senjata tajamnya, serta sebuah batu yang kini diamankan sebagai barang bukti. Ya, kita kembali lagi ke Jakarta. Ada seorang dokter muda ditemukan meninggal dunia di apartemen Kalibata di kawasan Pancoran, pemirsa, Jakarta Selatan. Untuk menyelidiki penyebab kematian korban, polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Perempuan berinisial ZM ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura, apartemen Kalibata City. Ini Kapolsek Metro Pancoran, Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Mansur menyatakan berdasarkan keterangan petugas keamanan apartemen, korban ditemukan setelah terdengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura, dan saat dicek, korban sudah tergeletak di dak bangunan apartemen. Petugas keamanan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan keterangan para saksi serta menunggu hasil visum untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Diketahui korban merupakan seorang dokter muda. Ya pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pembuat dan penyebar konten provokatif, hoaks, dan ujaran kebencian yang beroperasi secara terorganisir. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan yang diterima Polda Metro Jaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Subdit Jatanras di Treskrimum. Hasilnya penyidik mengungkap adanya sindikat propaganda digital yang memproduksi dan menyebarkan konten berisi hoaks, fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian secara masif melalui berbagai platform media sosial. Dalam kasus ini, polisi menangkap 6 tersangka dan menetapkan 2 tersangka lain yang memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, ada pembuat konten, ada juga yang pengelola akun, hingga penyebar dan pendorong interaksi di sosial media. Menarik untuk kita dalami, Fat, soal pengungkapan pembuat penyebar hoax ini ya. Ini buzzer gitu maksudnya, atau apa ya? Ya, sindikat. Atau bagaimana ini? Makanya coba kita konfirmasi ya dengan Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin selaku Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Direktur. Pak Direktur, kami ingin coba mendalami kasus ini, Pak. Jadi ini laporan ya Pak, berdasarkan laporan Pak. Nah ini laporan bentuk apa Pak? Apakah ini kaitannya personal atau semacam kayak company, atau ini ada nuansa politik juga Pak? Saya pastikan tidak ada nuansa politik, namun memang berawal dari adanya laporan yang di mana korban merasa bahwa data pribadi, dokumen elektronik itu digunakan oleh si para tersangka ini. Kemudian dari informasi elektronik dari dokumen elektronik tersebut dipadu, digabungkan, kemudian direkayasa, ada penambahan, ada pengurangan, selanjutnya dibuat sebuah konten sehingga menjadi satu produk yang itu bersifat hoax atau pemberitaan bohong. Pak, ini artinya merugikan
sosok pribadi tertentu, pelapor tadi itu ya pelapor tersebut, atau memang sindikat ini sudah merugikan banyak orang begitu Pak? Iya, Pak. Jadi bukan hanya pribadi pelapor saja atau juga lembaga dari pelapor, tapi banyak lembaga-lembaga atau juga secara personal yang dirugikan oleh si pelapor berkaitan dengan konten-konten di media sosial yang diproduksi oleh para terlapor tersebut. Pak Dir, ini kan ada sejumlah barang bukti Pak ya, dan juga ada beberapa bagian-bagian tertentu yang melaksanakan kegiatan ini begitu. Ada pembuat naskahnya, ada penguploadnya, ada pengedarnya, bahkan juga ada yang mendorong juga agar ini menjadi viral begitu ya. Nah pertanyaan saya Pak, siapa yang mendanai ini semua? Karena kan ada uang juga yang diamankan sebagai barang bukti. Ya, jadi ini adalah mereka jaringan. Dari mulai mereka yang membuat kontennya, kemudian si pembuat deskripsi atau narasinya juga sudah kami amankan, kemudian amplifikatornya, kemudian juga sebelum dilempar ke media sosial juga ada verifikatornya yang mempersiapkan dengan betul apakah konten-konten tersebut sudah sesuai dengan pesanan. Nah ini pemesan adalah orang yang mempersiapkan atau meminta untuk tujuan tertentu, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada jaringan ini. Nah jaringan ini baru mendistribusikan uang tersebut setelah kontennya terupload di berbagai platform media sosial, kemudian di booster oleh buzzer-buzzernya yang sudah dibayar itu untuk baik itu men-share, kemudian komen, kemudian memberikan booster terhadap sebaran yang lebih masif di media sosial terhadap konten-konten yang sudah mereka sebarkan tersebut, Mas. Artinya Pak, saya ingin menegaskan, artinya ini bentuknya berupa pesanan begitu ya Pak. Baru sindikat ini melakukan kerjanya, melakukan penyebaran informasi hoax dan berbagai macam yang dilakukan oleh sindikat ini. Apakah sekali lagi boleh ditegaskan Pak, ini berarti bentuknya pesanan begitu? Iya, pesanan. Mereka tidak bergerak berdasarkan kemauan mereka sendiri, tapi berdasarkan pesanan, baik itu dari kelompok ataupun mau pesanan dari personal. Pak Dir, berapa total uang yang diamankan Pak sebagai barang bukti? Ada 250 juta, benar itu Pak? Ya, sementara yang kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, itu ditemukan uang sejumlah 220 juta rupiah. Itu adalah sisa dari sebagian uang yang mereka terima, yang sebagian sudah didistribusikan ke para buzzer yang lainnya ataupun konten kreator yang lain. Sebagian yang kami temukan di rumah adalah uang yang akan digunakan untuk operasional mereka pada proyek pesanan berikutnya. Pak, boleh dijelaskan Pak, totalnya berapa Pak jadinya si pemesan ini membayar fee kepada mereka untuk kegiatan A, B, C, D begitu? Dan boleh nggak Pak kami dijelaskan juga secara spesifik berapa fee untuk buzzernya, berapa fee untuk si pembuat naskahnya begitu Pak? Kalau berdasarkan dari pemeriksaan salah satu tersangka yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian dari dana tersebut, yang bersangkutan sudah menerima 1,1 miliar. Nah, untuk pembayarannya sendiri ini variatif. Ada yang bersifat bulanan, artinya setiap bulan si buzzer ini menerima salary sejumlah sekitar 3 sampai 5 juta per orang. Nah, ini yang rutin.
Ada juga yang sifatnya berdasarkan per per konten, per topik. Jadi kalau misalkan ada pesanan khusus untuk satu konten tertentu, pembayarannya juga berbeda. Di luar dari yang pembayaran rutin untuk yang buzzer-buzzer yang memberikan komen atau share yang untuk mengamplifikasi itu diberikan salary per orang itu per bulan 3 juta sampai 5 juta rupiah. Ya. Pak Dir, ini sindikat ini sudah berapa lama mereka bekerja dan mungkin juga bisa diinformasikan kira-kira rata-rata ini viewersnya berapa Pak? Apakah masif atau biasa-biasa saja? Ini mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Dir. Lumayan Mbak, kalau lihat dari viewer ataupun followernya juga rata-rata di atas 150.000 untuk followernya. Sehingga sekali mereka mengupload satu konten karena berupa jaringan, ini cepat tersebarnya. Kalau satu orang pemegang akun saja memiliki 150.000 atau 200.000 follower, mereka satu orang masing-masing bisa memegang 2 atau 3 akun. Sehingga sekali sebar itu bisa sampai 600 atau 700 ribu yang tersebar sebuah konten itu. Jadi ini cepat untuk bergerak secara masif, dan tentunya dengan pergerakan masif ini, apabila sebuah konten itu menyerang kehormatan seseorang atau memiliki unsur provokatif atau yang bersifat pemberitaan yang bohong atau hoax, tentunya ini sangat berpengaruh secara masif di tengah-tengah masyarakat, dan ini tidak baik untuk mempengaruhi kesehatan sosial masyarakat kita. Keseharian para pelaku ini rata-rata apa Pak mereka Pak? Maksudnya adakah pekerjaan lain selain aktivitas membuat konten hoax ini? Enggak ada, buat konten, terima uang, sebar. Wow. Oke. Mungkin saya masuk ke konstruksi hukumnya nih Pak Dir. Ini ancaman hukuman ya untuk para tersangka ini. Salah satu yang kami terapkan selain dari terkait dengan adanya unsur fitnah juga terhadap pelaku, karena pelaku ini ada yang mengambil dokumen elektronik secara ilegal, sehingga salah satu yang kami terapkan adalah pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 untuk perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya cukup cukup berat ancamannya, yaitu 8 tahun sampai dengan 10 tahun, juga dendanya 2 miliar rupiah. Nah, kemudian di samping itu kami juga melakukan pendalaman terhadap kemungkinan penerapan pasal sesuai dengan fakta hukum atau peristiwa hukum yang kami peroleh dalam proses penyidikan, kemungkinan penggunaan pasal perlindungan data pribadi. Ini berkaitan dengan penggunaan data pribadi orang, kemudian bagaimana mereka mengambil sebuah dokumen elektronik dari data pribadi orang lain dengan cara melawan hukum, berpotensi dapat dikenakan dengan pasal 67 junto 65 maupun 68 junto 66 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang ancaman pidananya variatif, dari mulai 4 tahun penjara sampai dengan 5 tahun penjara. Kemudian juga kami lakukan pendalaman terhadap dugaan, ini kami memperoleh satu informasi juga dari para tersangka, dugaan apabila dana yang digunakan untuk membayar mereka itu ada keterkaitan dengan mungkin dana
yang bersumber dari keuangan negara itu bisa dikategorikan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Karena keuangan negara ini dirugikan yang mana uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan tugas-tugas negara yang utamanya. Ini kami sedang lakukan pendalaman itu. Baik, oke. Semakin menarik nih pasal terakhir yang diterapkan oleh Pak Imanuddin ya. Tapi sayangnya waktu kita terbatas, Pak. Terima kasih ya Pak ya untuk informasinya pada pagi hari ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi. Komisaris Besar Polisi Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mas Arief, Pak Fat. Jangan pesan buzzer ya. Iya. Kalau pagi-pagi saya pesannya ketoprak, Pak. Baik. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai pendangkalan di Muara Kanal Banjir Timur mengganggu aktivitas nelayan di pesisir Marunda, Jakarta Utara saat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Ini ada kedua perwakilan kelompok yang bertikai di Matraman dalam Jakarta Pusat sepakat berdamai. Kuasa hukum korban meninggal dunia ini menyerahkan pengusutan tuntas insiden tersebut kepada pihak kepolisian. Jadi pasca bentrokan dua kelompok warga yang menewaskan satu orang, perwakilan dua kelompok yang bertikai mengadakan pertemuan yang difasilitasi Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua kelompok sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Perwakilan dari warga Matraman menyampaikan bela sungkawa atas korban meninggal dan meminta warga untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, kuasa hukum korban meninggal mengatakan agar pihak korban menahan diri dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin, dan saya berharap pun juga untuk semua warga yang berada di lokasi Matraman sekitarnya, mohon kita dapat menjaga kondusif daripada keamanan setempat dan tidak usah takut. Bagi warga-warga yang ingin berdagang, silahkan dilanjutkan saja. Kami sudah berdamai dengan pihak dari perwakilan dari pihak yang telah meninggal dunia dengan Bapak Damin. Semua keluarga yang ada di Indonesia Timur maupun semua keluarga yang dimanapun berada, mari kita kembali menjaga keamanan dan ketertiban. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kita yakin dan percaya sekali lagi bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi kita semua. Saya telah melakukan dan menginstruksikan kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guna menjaga situasi agar tetap berjalan dengan kondusif dan damai. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya pemirsa, pendangkalan di Muara Kanal Banjir Timur mengganggu aktivitas nelayan di pesisir Marunda, Jakarta Utara. Surutnya air laut menyebabkan perahu-perahu nelayan terjebak lumpur hingga mereka kesulitan melaut. Muara Kanal Banjir Timur di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara berubah menjadi hamparan lumpur saat air laut surut. Pendangkalan membuat sejumlah perahu nelayan kandas dan tidak bisa langsung menuju laut. Agar tetap dapat melaut, para nelayan terpaksa mendorong perahu hingga ke bagian perairan yang lebih dalam. Kondisi ini membuat aktivitas melaut lebih berat, memakan waktu, dan menambah biaya operasional. Dari keterangan nelayan, kondisi pendangkalan sudah berlangsung selama bertahun-tahun karena belum ada pengerukan.
Lumpur yang terus menumpuk kini membentuk daratan baru dan semakin mempersempit jalur keluar masuk perahu. Mereka berharap suku dinas terkait ini bisa segera melakukan pengerukan agar jalur pelayaran kembali normal sehingga aktivitas mencari ikan tidak terus terganggu. Kebakaran lahan gambut di Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, pemirsa, masih belum terkendali, bahkan hingga memasuki hari ketiga. Kondisi lahan kering akibat kemarau dan kencangnya angin membuat kebakaran terus meluas. Kepulan asap tebal dari kebakaran lahan gambut tak hanya nyaris menutupi seluruh akses jalan umum, namun juga menyelimuti udara di sejumlah wilayah Kelurahan Kameloh Baru dan sekitarnya. Petugas gabungan terus berupaya menyekat jalaran api agar tidak merambat ke permukaan ataupun ke permukiman warga. Namun luasnya area yang terbakar dan munculnya titik api baru membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit. Kebakaran lahan gambut ini terus meluas akibatnya kekeringan lahan saat musim kemarau dan kencangnya hembusan angin. Dan hingga saat ini total terdapat 119 titik kebakaran lahan di Kota Palangkaraya sejak awal Juli. Dengan luasan lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 54 hektar. Amerika Serikat dan Israel kembali menyatukan langkah menghadapi Iran. Donald Trump dan Netanyahu membahas strategi baru mulai dari jalur diplomasi hingga opsi. Banyak spekulasi yang beredar di masyarakat hingga kita di tanah air ini. Ada pertama yang mengatakan ini untuk memperbaiki hubungan yang retak antara Bibi atau Netanyahu dengan Donald Trump. Tapi juga ada juga yang mengatakan ini menyusun lagi siasat strategi untuk menghadapi Iran. Langsung saja kita akan bahas dengan narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Wibawanto Nugroho Widodo selaku pakar geopolitik dan keamanan nasional yang juga Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Ikatan Alumni Lemhanas RI. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Dan juga ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi. Pagi, Selamat Mas pagi Arif, Mas Mbak Faisal. Iya. Mungkin saya mau ke Mas Faisal dulu nih. Kita tadi juga disebutkan sama Bang Rifip bahwa beberapa waktu ini kita dengar adanya keretakan antara Netanyahu dan juga Donald Trump begitu ya. Tapi ini baru saja beberapa jam lalu adanya pertemuan antara Donald Trump dan Netanyahu. Ini Mas Faisal melihatnya seperti apa pertemuan itu? Apakah memang untuk merajut kembali hubungan antara mereka berdua? Dan apa yang sebenarnya dibahas pada pertemuan ini? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya sih tidak percaya ada keretakan ya. Kenapa saya tidak percaya? Karena Trump itu pembela sejati Israel. Buat saya, Trump adalah Presiden Amerika Serikat paling berjasa kedua bagi Israel setelah Harry Truman yang butuh 11 menit saja untuk memberi pengakuan setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion. Apa buktinya? Dia tetap menerima Netanyahu datang. Itu kan selama pemerintahannya ada sekitar 7 atau 8 kali bertemu sejak dia menjabat Januari 2 tahun lalu. Itu padahal status dia adalah penjahat perang. Ada surat perintah penangkapan. Bukan hanya dia menerima penjahat perang, tersangka penjahat perang, tapi juga dia malah mengkampanyekan negatif terhadap jaksa yang mengeluarkan surat perintah, Karim Khan. Sekarang udah tergeser dari posisinya sebagai ketua jaksa di ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Jadi kalau saya tidak pernah percaya bahwa Trump ada itu keretakan terjadi. Ada keretakan. Kenapa? Karena ya dia pembela sejati. Buktinya selain itu apa? Dia tidak pernah sama sekali memutuskan hubungan diplomatik antara Amerika dengan Israel. Terus juga selama perang ini, walaupun Israel tidak terikat pada pasal pertama dari 14 poin nota kesepahaman, Trump tetap membiarkan Israel melakukan agresi di Lebanon Selatan, tetap menduduki. Di Gaza pun walaupun sudah ada gencatan senjata Oktober tahun lalu, termasuk di Lebanon sebulan kemudian, Trump tetap membiarkan Netanyahu meminta pasukannya tetap menduduki Gaza. Bahkan Netanyahu sudah memerintahkan 70%. Nah, ada poin yang menarik dari pertemuan ini. Tadi saya sudah lihat hasilnya. Menurut Direktur Komunikasinya Netanyahu, selain masalah uranium, itu ada masalah soal pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Arab Saudi.
Nah, ini salah satu yang prestasi yang ingin dicapai Trump setelah mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel, dilanjutkan dengan pemindahan 14 Mei 2018, pengakuannya 6 Desember 2017. Itu jadi memang ada dua negara target utama dari proyek pembukaan hubungan diplomatik di antara negara Muslim. Pertama adalah Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi penting? Karena dia adalah kiblat umat Islam. Jadi apapun yang terjadi terhadap Arab Saudi atau apapun yang dilakukan Arab Saudi akan berpengaruh terhadap perspektif atau persepsi umat Islam di seluruh dunia. Selain dia ekonomi terbesar di dunia Arab. Yang kedua targetnya adalah Indonesia. Ya karena Indonesia salah satu negara udah nggak terbesar ya, mayoritas terbesar, salah satu negara mayoritas Muslim terbesar tapi moderat dan juga pasar karena jumlah penduduknya yang besar. Nah itu yang menarik. Yang kedua adalah bahwa dalam pertemuan ini menurut Sippi Hotelevi, direktur komunikasinya, Trump sama sekali tidak meminta Netanyahu untuk menarik semua pasukannya, baik dari Suriah, karena di Suriah itu ada di 3 provinsi, Suwaida, Quneitra, sama Daraa. Terus juga di Hamas, di Gaza maksud saya. Itu Trump sama sekali tidak minta Netanyahu untuk menarik pasukan Israel dari sana. Juga di Lebanon Selatan. Jadi artinya sama sekali tidak ada keretakan. Trump itu pembela sejati Israel. Artinya pertemuan ini memang benar-benar untuk semakin mempertebal Israel ya, khususnya mungkin di negara kawasan begitu ya. Ya, sebagai konfirmasi bahwa mereka tuh benar-benar sama-sama bersahabat. Data yang Anda miliki Mas Wibawanto, apakah hasil pertemuannya demikian? Jadi pertemuan Trump dengan pertemuan Netanyahu ini itu bisa dilihat sebagai bukan hanya pertemuan bilateral Amerika dan Israel, tapi semacam strategic war council gitu, ya, untuk bicara mengenai arah konflik di Iran dan juga pembentukan ulang arsitektur dan juga kompleks dari regional security di Timur Tengah yang terdiri dari structure, aturan, norma, institusi, tata kelola, mekanisme yang ada di situ, di mana interaksi antara kepentingan dan ancaman satu sama lain di dalam kawasan Timur Tengah ini tidak bisa terlepas. Nah, itu poin satu ya. Dan yang menjadi agenda itu ada 5 paling tidak. Yang pertama itu adalah bicara ini perang mau dilanjutkan apa tidak. Dari perspektif Amerika, satu sisi Amerika itu mau tetap kelihatan kuat. Tetapi di sisi lain, dalam hal ini Amerika dan juga presidennya yang saat ini, ya kita bicara negara dan juga kepala pemerintahannya, itu juga berpikir bahwa tidak mau masuk ke dalam forever war. Nah, sementara kalau dari Bibi, itu berpikirnya adalah Iran itu ancaman eksistensial yang harus dibereskan dari sekarang. Itu poin satu, itu agenda satu ya. Agenda yang kedua adalah bicara mengenai nuklir. Nah, memang fasilitas nuklir Iran sudah banyak dihancurkan, tetapi kecurigaan Bibi ini masih sangat dalam. Itu realistis, ya dari perspektif Israelnya. Tapi kecurigaan belakang? Tunggu dulu. Karena nuklir ini bicara mengenai knowledge, saintisnya masih ada, ya kan, juga industrinya masih ada, dan juga mengenai supply chain itu rantai suplainya itu bisa adaptif. Jadi bisa aja fasilitas itu sudah hancur, tapi yang dikhawatirkan adalah kemampuan reconstitution kalau dalam nuklir tuh bisa bangkit lagi, bangun lagi, ya secepat apa. Nah itu jadi agenda kedua, ya. Yang agenda ketiga adalah bicara Amerika mau nyerang lagi apa enggak. Kalau Amerika, Presiden Trump ini dia menggunakan yang namanya eskalasi untuk bernegosiasi. Jadi akan menggunakan coercive diplomasi. Artinya apa? Diplomasi itu disertai dengan deterrence. Deterrence itu strategi untuk mengirimkan pesan pada lawan yang intinya adalah kalau melakukan tindakan tertentu akan ada sanksi. Nah, sanksinya itu baik itu denial, lebih baik jangan melawan kami, atau kalau mau melawan kami ada sanksinya. Nah, jadi kekuatan militer itu tetap digunakan oleh Amerika, tetapi juga di saat yang bersamaan diplomasi untuk negosiasi dilanjutkan. Tujuannya deeskalasi. Nah, yang keempat adalah bicara mengenai regional security complex dan arsitektur di kawasan ini mau diapain? Ya contohnya ya, bagaimana Abraham Accord, pembukaan hubungan diplomatik tadi dijelaskan. Terus bagaimana keamanan maritim, freedom of navigation di Laut Merah dan juga di Hormuz misalnya, gitu ya. Yang berikutnya bicara mengenai bagaimana Gulf Country Council di situ, ya. Bagaimana hubungan Amerika dengan negara-negara di kawasan lainnya. Nah, dan bagaimana Iran sendiri di dalam berkompatibilitas dan lain-lain. Jadi itu dibahas di situ. Dan yang kelima itu membahas mengenai proksi-proksi Iran. Bagaimana
menghadapi ini. Kekuatan-kekuatan. Baik itu di Irak, baik itu yang Houthi, baik itu yang di Lebanon, baik itu Hamas, semuanya. Bagaimana deal dengan ini? Itu 5 itu agendanya. Nah ini ada dua perspektif yang berbeda antara Trump dan Bibi, walaupun keduanya itu punya satu strategik objektif, strategis yang sama. Yang pertama adalah Trump itu presiden Amerika. Orientasinya adalah global, bagaimana stabilitas global itu terjaga. Nah, sedangkan kalau Bibi itu berpikirnya adalah bagaimana existential threat, ancaman eksistensial dari Iran ini bisa diselesaikan se-early mungkin, seawal mungkin. Itu perbedaannya, ya. Jadi frameworknya seperti itu. Nah, jadi siapa yang bisa men-shaping, siapa yang bisa membentuk regional security complex dan juga arsitektur di Timur Tengah saat ini, itulah yang nanti akan paling berpengaruh ya untuk mempengaruhi kawasan Timur Tengah selanjutnya. Nah, makanya ini bicara mengenai bukan hanya operasi militer, ini bicara mengenai yang namanya bagaimana order baru ini dibuat, bagaimana order baru ini di-shape. Nah, kalau dari perspektif Amerika, kita melihatnya itu gampang. Lihat dokumen National Security Strateginya, lihat National Defense Strateginya, lihat National Military Strateginya, lihat National Intelligence Strateginya. Siapapun presidennya. Itu bicara kenapa Amerika berperang. Karena mereka superpower, menjaga hegemoni dan stabilitas global dari perspektif superpower. Itu logika superpower, siapapun itu. Maksud Persia di masa lalu. Yang kedua adalah bagaimana militer dengan instrumen of national power yang lain itu dirajut. Sehingga bukan hanya militer yang digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana aliansi ini bermain. Aliansi ini bukan hanya NATO, tapi Gulf Country Council yang merupakan regional partner inti dari Amerika. Dan juga dari Israel yang merupakan yang namanya forward strategic partner dari Amerika. Ya. Dan juga bagaimana akhirnya mereka bisa dirajut demikian semua kekuatan-kekuatan ini oleh Central Command. Central Command mana? Central Command itu adalah kombatan Command Amerika yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah Timur Tengah. Gitu ada. Jadi ada 4 lapis. Yang lapis pertama adalah instrumen dari internal Amerika sendiri, militer Amerika dan juga kekuatan nasional Amerika, aliansi lain tadi yang saya sebutkan. Yang ketiga adalah penyatuan di Central Command yang sekarang dipimpin oleh Admiral Brad Cooper. Dan bagaimana operasi militer atau campaign militer yang terdiri, yang by definisi adalah operasi militer yang direncanakan dan terkoordinasi untuk dilaksanakan sedemikian rupa pada wilayah tertentu di Timur Tengah saat ini, pada periode tertentu untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Nah, yang digunakan itu bukan hanya militer, tetapi yang digunakan adalah diplomasi juga. Kenapa? Karena tidak ada yang siap untuk berperang terbuka. Karena yang diperebutkan itu bukan menang perang. Yang diperebutkan itu sekarang adalah arsitektur dan juga kompleks dari regional security Timur Tengah ini mau seperti apa. Jadi yang menjadi agenda penting itu sekarang ya buat dunia yang itu adalah dan juga buat Indonesia adalah keamanan maritim ya di Hormuz dan juga di Bab el Mandab di Red Sea ya, dua-dua choke point penting dunia. Yang kedua adalah keamanan jalur perdagangan. Keamanan energi. Karena itu akan mempengaruhi resiko investasi global. Akan yang menjadi perhatian global juga adalah hubungan Amerika nanti dengan negara-negara Timur Tengah seperti apa. Nah, impact-nya ke Indonesia udah pasti itu harga energi akan naik, rantai supply akan naik ya. Dan juga adanya shifting orientasi strategis Amerika dari Indo-Pasifik yang sebenarnya paling penting dari perspektif Amerika menjadi agak ketarik ke Timur Tengah. Nah, ini yang dibicarakan di sini. Nah, Indonesia sendiri di sini harus kuat ke dalam, ke tanah nasionalnya dan juga harus aktif dengan foreign policy yang bebas aktif ya. Sehingga punya ecosystem diplomasi baik ke Israel, ke Iran dan ke Amerika. Sehingga sebagai pivot state yang dipercaya semua pihak. Untuk bisa merubah keadaan sebagai middle power bukan sebagai great power. Itu dari saya. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, nanti kita akan hadirkan lagi diskusi kita usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Ya, kami akan kembali melanjutkan dialog dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Namun saya ingin ke Bang Faisal terlebih dahulu kembali menanyakan beberapa pertanyaan mungkin menyangkut dengan pertemuan yang sudah berlangsung antara Netanyahu dan juga dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini juga ada informasi mungkin selentingan-selentingan di luar yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Turki. Ini nampaknya Netanyahu sedikit terusik dengan hubungan Amerika Serikat dengan Turki yang cukup dekat, di mana juga Amerika Serikat akan menjual F-35-nya ke Turki dan juga Netanyahu tidak menyukai hal tersebut. Bagaimana Anda melihat hal itu? Kalau tadi seperti dari Direktur Komunikasi Netanyahu, Tzipi Hotolevi, dia bilang itu nggak diangkat dalam pertemuan itu. Jadi walaupun Netanyahu menolak, itu tidak diangkat. Karena kan Amerika dengan
Amerika, Turki maupun Israel sebenarnya 3 serangkai juga. Turki kan anggota NATO. Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ya kalau ada kekhawatiran kan pernah diungkapkan beberapa politisi atau elit politik Israel bahwa Turki akan menyerang Israel. Saya sih nggak percaya. Karena sudah ada buktinya ketika terjadi pembantaian di Gaza 2 tahun, itu minyak dari Azerbaijan yang diekspor ke Israel lewat Turki itu tetap berlangsung selama 2 tahun genosida di Gaza itu. Jadi walaupun Netanyahu menentang, tapi proses penjualan F-35 itu tetap berlangsung. Kalau saya melihatnya begini, ya tadi bahwa kita tahu Turki Erdogan itu pernah mengunjungi Israel. Dia pernah berkunjung ke Museum Holocaust di Yerusalem namanya Yad Vashem, dan dia juga pernah bertemu Ariel Sharon. Jadi banyak orang kadang suka ketipu dengan istilahnya retorika politik ataupun gesturnya dari seorang Erdogan. Padahal aslinya dia tetap istilahnya seorang politisi. Dia tahu bagaimana menggunakan isu Palestina untuk komoditas politik. Tapi dia juga cukup andil dalam menjaga Syria ibaratnya begitu. Ya kalau saya melihat begini. Syria kan bagian dari the greater Israel juga mungkin yang sasaran Israel juga saat ini. Kalau saya melihat begini ya, semua sekutu Amerika bebas melanggar hukum internasional. Turki itu mulai invasi ke utara Irak dengan Suriah pada 2019 dengan alasan untuk menumpas pemberontak Kurdi. Padahal itu di wilayah negara lain kan, artinya dia melanggar kedaulatan negara lain. Terus Amerika juga membiarkan Arab Saudi menyerang Yaman. Itu waktu Bin Salman, putra mahkota sekaligus Perdana Menteri sekarang, waktu itu jabatannya baru wakil putra mahkota. Itu Maret 2015 serangan pertama. Itu sampai sekarang pun tidak bisa menang. Bahkan ketika Arab Saudi menyerang kembali Bandara Sanaa Senin 2 pekan lalu, terus dibalas dengan serangan ke Bandara Abha sama pangkalan udara Pangeran Khalid, Raja Khalid. Dan sekarang pun udah 4 sejak Senin pekan lalu kan Al-Houthiyun sudah menerapkan blokade maritim di Laut Merah ke pelabuhan Saudi bagi kapal-kapal Saudi atau kapal-kapal negara lain yang menuju pelabuhan Saudi atau keluar dari pelabuhan Saudi. Itu udah 4 kapal tanker semalam barusan. Dan yang terbaru perkembangannya, Iran baru meluncurkan peluru kendali ke pangkalan Amerika Muwafaq as-Salti di Yordania. Bukannya katanya mereka tidak akan melakukan serangan lagi kan, begitu kan? Udah barusan udah confirm, udah rame di tadi. Oke, apa yang memicu Iran melakukan serangan lagi? Saya kira ya seperti kata pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, Amerika tidak bisa dipercaya. Itu kan pernyataan terakhirnya. Terus tanda tangan Presiden Amerika Donald Trump itu nggak kredibel karena itu pun tidak berlaku atau tidak dilaksanakan. Saya kira yang seperti pernah ada pernyataan bahwa Iran sudah menyatakan perang total, ya artinya Iran ingin membuktikan itu. Jadi Iran sejak 28 Februari sedang memberi pelajaran kepada Amerika. Saya kira ini nggak akan pernah dilupakan. Sebuah negara besar sekarang status dan pamornya hancur, dirusak oleh Iran. Bayangkan sebuah presiden dari sebuah negara adik kuasa, Donald Trump, dia mempermalukan bukan hanya dirinya sebagai presiden dari sebuah negara adik kuasa, tapi negara Amerika itu sendiri. Bagaimana dia berbicara tentang klaim-klaim palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana Trump sesumbar bahwa dia akan membuka Selat Hormuz, tapi malah minta bantuan sama sekutunya di Eropa dan itu pun tidak dibantu. Bang Faisal, mungkin skema yang paling dekat yang terjadi setelah pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu ini apa? Apakah akan semakin gempurnya serangan atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau penarikan pasukan seperti disebutkan itu tidak akan ada, baik di Lebanon Selatan. Artinya sulit untuk kembali memulai perundingan. Karena poin pertama dari 14 poin di nota kesepahaman kan penghentian perang di semua front. Tapi dalam pertemuan ini, menurut Hoto Levi tadi, Direktur Komunikasinya Netanyahu, bahwa Trump tidak minta bahwa pasukan Israel itu mundur dari Gaza, mundur dari Lebanon, ataupun mundur dari Suriah. Jadi saya kira ya pertemuan ini hanya untuk menguatkan hubungan mereka, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa Trump itu pembela sejati Israel. Buktinya dia tetap membiarkan Netanyahu sebagai penjahat perang datang. Bahkan dia mengajak Netanyahu dalam sebuah lembaga yang dia sebut Dewan Perdamaian untuk membahas masa depan Gaza yang sebenarnya intinya untuk menghabisi kelompok pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza. Menurut Anda ujungnya akan seperti apa? Kalau tadi Mas Wibawanto kan mengatakan ada beberapa poin, 5 poin tadi yang sudah dijabarkan. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, Amerika belum ada serangan lagi, tapi Iran melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika di Yordania,
ujungnya akan seperti apa dong Bang? Ya ujungnya saya kira nanti Iran akan memaksa Trump mundur. Karena memang Trump tidak bisa apa-apa, dia sudah mengeluarkan, bayangkan kapal Gerald Ford itu diakui Trump. Tiap 36 detik datang drone kamikaze Iran, itu pernah diakui kan. Terus juga Selat Hormuz tadi yang tidak berani dibuka paksa. Saya kira nanti modelnya status quo. Amerika akan mundur karena kita tahu udah dekat pemilu juga. Terus juga sudah mulai ada suara-suara, sebenarnya sudah banyak suara penentangan sudah lama. Ya, yang terakhir itu survei dilakukan The Economist sama YouGov. Apa itu? 49% rakyat Amerika ingin Netanyahu ditangkap ketika berkunjung. 49%, hampir 5. Menurut Anda itu angka yang cukup besar ya berarti? Ya cukup besar, ini kan istilahnya akhirnya kelihatan bahwa banyak rakyat Amerika yang tidak suka lagi sama Netanyahu. Nah 47% rakyat Amerika berdasarkan survei baru dirilis Senin kemarin. Itu 47% percaya rakyat Amerika bahwa Netanyahu memang terbukti bersalah sebagai penjahat perang di Gaza. Oke, Mas Wi, artinya kalau sudah ada serangan kembali ya terhadap pangkalan AS militer, bahkan Amerika Serikat pun juga belum ada serangan lanjutan kan setelah beberapa hari, belasan hari, 13 hari kalau nggak salah begitu ya. Ini menandakan apa itu? Artinya yang tadi Anda katakan pertemuan ini berisikan 5 hal agenda, tapi ternyata Iran kayaknya nggak peduli itu dengan mau ada apapun. Jadi ada istilah yang namanya escalation dominance. Nah, jadi escalation dominance itu biasanya dipegang oleh negara yang kekuatan militer lebih kuat, yang biasanya mereka adalah superpower. Itu udah bisa dilihat dari catatan historis bagaimana superpower itu behave, ya. Nah, Amerika itu memegang yang namanya dominance dalam hal eskalasi. Jadi eskalasi itu mereka yang tentukan, gitu. Mereka kapan mau nyerang, kapan tidak menyerang, mana yang diserang, mana yang high value, mana yang tidak high value. Saya yang punya kendali itu. Itu basisnya adalah intelligence. Ya, makanya perangnya ini adalah perang yang basisnya adalah C6ISR. Ya, komando, pengendalian, komputer, cyber, combat system, intelligence, surveillance, reconnaissance, ya, di mana pemetaan intelijen itu menjadi utama, menjadi basis dilaksanakannya rangkaian operasi-operasi militer yang masuk dalam kategori special operation and low intensity conflict. Yang digabung namanya adalah kampanye militer atau military campaigns. Ya, dikoordinir oleh siapa? Central Command yang markasnya dari Florida di Tampa, ya. Komandannya adalah Angkatan Laut, Admiral Brad Cooper itu. Nah, itu melibatkan siapa? Bukan hanya Amerika, tetapi melibatkan Israel, melibatkan komponen Gulf Country Council, termasuk NATO yang terlibat tidak langsung di situ. Nah, intelijen itu dipegang oleh mereka. Nah, jadi tinggal menentukan kapan berbuat apa kepada siapa. Karena tujuannya itu bukan menang perang, tujuannya bukan menghancurkan Iran, bukan menghancurkan Timur Tengah. Tujuannya itu supaya ada keseimbangan baru ya di dalam regional security kompleks dan arsitektur Timur Tengah yang terkoreksi karena adanya kinetic operation sejak 28 Februari tadi. Ya. Gitu loh, yang sudah 40 tahun berlangsung antara Amerika dan Iran. Nah, setelah ini harus ada yang namanya balance of power dan balance of threat tuh. Yang baru. Balance of power itu adalah balance of power, yang ini punya kekuatan ini punya kekuatan ini gitu. Nah, balance of threat itu adalah persepsi. Nah, persepsi threat itu misalnya Mas memberikan ancaman pada saya harus ada counternya karena Mas bukan hanya kuat tapi memberikan ancaman. Nah, itu persepsi. Nah, ini yang akan membentuk struktur dan arsitektur baru di Timur Tengah. Nah, makanya diperlukan berbagai upaya pendekatan realis, ya, adanya keseimbangan militer. Yang kedua adalah kerjasama, harus ada diupayakan terus kerjasama. Negosiasi diplomasi, harus ada upaya yang sifatnya institusionalisasi, ya. Jadi NATO terlibat untuk menengahi, GCC menengahi, ya, poros-poros baru di situ, dan juga interaksi antar bangsa, bukan hanya pemerintahnya, bangsa Iran, bangsa Arab, ya, dan juga bangsa Yahudi, interaksi di situ. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya identitas baru dan pendekatan baru di dalam hidup bersama di Timur Tengah. Tapi Mas Faisal tadi mengatakan kan kemungkinan status quo bisa terjadi loh nanti ini. Gitu. Oke, ini kita tidak membantah yang disampaikan tadi. Iya. Nah, apapun itu, prosesnya itu seperti itu. Iya, Anda mengatakan kan semua kan berjalan nih. Semua berjalan. Nah, jadi sekarang itu yang berjalan itu adalah Special Operations and Low Intensity Conflict. Makanya di Washington pun dana untuk perang, dana untuk Pentagon, itu juga dinaikkan. Gitu loh. Itu bukti bahwa siapapun presidennya. Pasti ya kan? Ya, ini sudah menjadi isu nasional gitu loh. Ya, selepas
anggapan apapun terhadap kontroversi pemimpin suatu negara gitu loh. Nah, suka tidak suka itu faktanya. Nah, di Iran juga kemampuan untuk memproduksi ulang, misal, rudal, ya, dan juga senjata drone dan lain-lain itu juga terbukti ada, ya. Dan juga itu menjadi concern dari Israel. Nah, jadi permainan ini adalah permainan saling terikat. Yang saya bilang regional itu kompleks, di mana persepsi ancaman dan kepentingan itu satu sama lain itu terkait. Nah, makanya sekarang yang harus difokuskan itu adalah order seperti apa yang mau terbentuk. Gitu loh, order seperti apa yang terbentuk. Karena yang sekarang membentuk order, itu mereka yang akan paling berpengaruh untuk melanjutkan eksistensinya. Setelah era sekarang ini, setelah era perang yang berlangsung sejak Februari ini gitu. Jadi ini adalah pergeseran dari kinetic military operation, operasi militer dengan kekuatan senjata, mematikan, menggunakan special operation law intensive conflict yang digabung dengan diplomasi. Sebisa mungkin, kalau bisa tidak ada forever wars, tidak ada konflik militer yang berkelanjutan, dan menjadi tidak terkontrol, gitu poinnya. Karena yang dimauin Amerika sebagai superpower, logika superpower adalah order itu tidak berubah, pasti. Masih seperti ini? Superpower, ya. Kalaupun terkoreksi silahkan, gitu loh. Tetapi tidak ada yang berubah secara fundamental. Kalau mau berubah secara fundamental, makanya muncul perang dunia. Tapi Iran menjadi ancaman, kan begitu? Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah perspektif bahwa apa yang dilakukan itu oleh negara-negara yang di situ itu tidak ada yang paling hegemonik. Itu mau superpower tuh kayak gitu logikanya. Jadi karena Amerika juga tidak menganggap Timur Tengah itu utama. Yang utama itu Indo-Pasifik gitu loh. Tapi memastikan bahwa tidak ada yang hegemonik untuk mengubah tataran. Itu poinnya tuh. Kalaupun mengubah tataran, tatarannya itu dirubah dengan cara yang diingini gitu loh, ya, oleh mayoritas di Timur Tengah, termasuk juga superpower dan juga China dan Rusia, idealnya gitu. Nah, jadi ini juga Iran itu memberikan deterrence kepada Amerika, menunjukkan bahwa cost-nya itu besar loh. Tapi mereka juga nggak mau perang besar, karena mereka juga forever war juga nggak mau. Nggak mau, karena kalau itu juga resiko untuk rejim mereka sendiri gitu loh, nggak mau gitu. Ya, tapi mereka harus menunjukkan bahwa mereka masih kuat untuk memberikan cost yang besar. Itu layar depannya harus seperti itu. Gitu seperti itu yang terjadi. Gitu, baik, ya. Terima kasih Mas Wibowanto, terima kasih Mas Faisal Assegaf sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Kita akan pantau terus ya bagaimana perkembangan khususnya dari hasil pertemuan antara Israel dan Amerika Serikat ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ya, pemirsa, aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Informasi yang saat lagi. Ya pemirsa, pengeroyokan yang terjadi di Desa Baho Maktur, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan seorang pria yang dituding mencuri sepeda motor. Aksi main hakim sendiri terekam oleh kamera handphone warga hingga CCTV di sekitar lokasi kejadian pemirsa. Tampak dari video terlihat pelaku terpojok di area kasir minimarket. Sejumlah warga tampak mengepung terduga pelaku hingga tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Setelah dikepung, tak berselang lama pria tersebut digelandang keluar dari dalam minimarket. Kemudian terduga pelaku digeledah dan sempat pelaku memberikan penjelasan namun tidak diindahkan. Akibatnya terduga pelaku dikeroyok dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Personil Polsek Bahodopi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis segera. Namun sayang nyawa pelaku tidak tertolong. Polisi telah memeriksa 7 saksi terkait kejadian pengeroyokan yang berujung kepada tewasnya terduga pelaku pencurian. Ya pemirsa, aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria
bertelanjang dada yang hanya mengenakan sarung tampak berjalan mendekati rel saat kereta api melintas. Pria tersebut diduga hendak mengakhiri hidup dengan menabrakkan diri ke kereta. Beruntung niat tersebut berhasil digagalkan setelah penjaga perlintasan dengan sigap menarik dan menjauhkan pria itu dari jalur berbahaya. Berkat tindakan cepat tersebut, korban selamat dari maut. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan hadir. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan rumah warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi, porak-poranda diterjang angin puting beliung. Ini merupakan rekaman saat angin puting beliung memporak-poranda bangunan rumah warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi. Bencana angin kencang yang terjadi selama 20 menit ini mengakibatkan atap rumah berterbangan ke udara dan mengakibatkan puluhan bangunan dan 1 unit sekolah mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi saat wilayah tersebut diselimuti cuaca gelap dan hujan ringan, dan tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan seketika atap rumah warga berterbangan ke udara sehingga membuat warga panik. Ya, kabar ini sekaligus juga menjadi akhir kebersamaan kita di Apa Kabar. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh